datang di Sigma, Seksi Informatif bareng Hima. Dengan aku, Eva Herlian. Kali ini kita bakalan kedatangan tamu spesial yang sangat-sangat informatif dari tahun sebelumnya. Oke, di depan saya saat ini ada 3 narasumber. Langsung aja nggak sih kita kenalan sama mereka. Halo Kak. Hai. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Mungkin bisa kulik-kulik sedikit lah dari masing-masing narasumber kita hari ini dijelasin ya Kak. Oke, sebelumnya halo, perkenalkan aku Karen Septiasa Budi Santoso, bisa dipanggil Karen, dan aku sendiri dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Komara Gita Pekanyani Wisnawa, bisa dipanggil Gita. Aku juga dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia. Hai guys, nama aku Kusuma dari Prabowo. Aku biasa dipanggil Kusuma. Aku juga dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia. Oke, kita udah kenalan nih sama 3 narasumber kita. Dan aku mau nanya nih, kalian semuanya dari penjurusan apa ya di Vkoms ini? Oke, kebetulan langsung aja kita bertiga semuanya dari Relation. Oh, dari Public Relation ya. Semester berapa kalau boleh tahu? 2, aku 2. Semester 2 ya. Oke. Oke, semester 2 aktif nih ya. Berarti ini kan udah mau masa UAS dan libur, kita mau ke semester 3 dong lanjutan. Oke, kali ini kita ada di sesi kalian meraih sebuah sesuatu kan di sebuah event. Oke. Sebelumnya aku mau ucapin selamat atas prestasinya dan aku mau nanya gimana perasaan kalian saat tahu kalian itu berhasil meraih special winner favorit poster dan sekaligus meraih bronze medal di IAS Volume 2. Oke, kalau perasaannya sendiri pasti puji Tuhan, sangat happy dan bersyukur juga gitu kan. Tapi sebelum mendapatkan penghargaan, kita udah seneng duluan tuh saat kita masuk finalis gitu, di mana nama kita itu sejajar nih sama nama-nama kampus-kampus lain, apalagi PTN-PTN yang terkenal. Namanya di situ. Terus ditambah lagi kita puji Tuhan dapat penghargaan dan ternyata penghargaannya ada 2. Itu menurut aku kayak bonus lagi. Jadi kayak happy-nya tuh makin next level gitu. Itu dari aku sendiri. Oke, terus itu nanti sebenarnya dapat infonya tuh dari mana ya gitu? Oke, kalau infonya sendiri dapat media sosial. Terus aku coba nanya sama kebetulan Mbak Rila yang sebagai dosen pembimbing dan ternyata di ACC buat ikut gitu. Oke, berarti kalian itu dari Mbak Rila dulu ya infonya? Atau kalian konfirmasi Mbak Rila? Konfirmasi ke Mbak Rila dulu. Terus di ACC kalian bentuk tim bertiga. Yes. Oke, sumpah itu keren banget sih teman-teman. Itu kalau udah tahu itu PTN umum ya atau bisa mahasiswa juga? Maksudnya maaf bisa SMA gitu. Iya. Kemarin itu apa namanya terbuka untuk umum, jadi kemarin juga ada siswa-siswa SMA dari di Indonesia ya. Nah, mungkin kalian bisa nyeritain gimana awal mula kalian membentuk tim ini yang dari awal banget nih kalian siapa yang jadi ketuanya, inisiatifnya gimana gitu kan. Gitu. Terus tuh kok bisa kalian bisa bertiga gitu. Oke, siapa nih mau jawab? Ya, mungkin karena aku yang mendapatkan info duluan dari media sosial, terus aku ngajak Gita karena Gita pernah bilang ikut lomba. Akhirnya aku ngajak Gita dan Gita oke. Terus kita nggak mungkin kan cuma berdua doang gitu, karena kelompok gitu. Ngajak siapa ya? Nah, Gita mengidap. Jadi Terus dipungut guys. Oh, dipungut. Oke. Tapi agak asik kalau tiba-tiba udah di IG story ada Kusuma Gita. Sebelumnya kan kalau Karen kan pernah ikut lomba juga ya sebelumnya ya. Terus tuh merangkul orang ini nih. Jadi kita merasa dibantu banget sih sama Karen. Sama Karen ya. Berarti di sini ketua timnya Karen. Karen. Oke. Kira-kira itu topik apa yang kalian bawain di sana? Kita tuh kemarin ngangkat topik gimana sih generasi apa namanya respon generasi generasi PTK ini terhadap lingkungan yang ada di Indonesia. Oke. Kemarin juga kita tuh mengangkatnya Pandawara kan. Oh ya, Pandawara. Nah, jadi kita tuh berharapnya generasi kita tuh bisa terinspirasi dari langkah yang dibangun sama Pandawara. Terinspirasi gitu kan. Itu kira-kira dari
hasil karyanya itu diposting nggak di publik gitu, di Instagram mungkin atau Oke. Jadi ini kan sebenarnya lombanya esai. ya. Kita karya tulis dulu, terus kita disuruh poster yang dimana posternya tuh baru dipublish. Jadi yang dipublish itu cuma posternya aja. Oh, cuma posternya aja ya berarti. Oke. Terus aku mau nanya nih untuk Kak Karen, kayak sebagai ketua tim dari pembentukan tim ini nih. Nah, gimana cara kamu membagi tugas agar proses pengerjaan ini berjalan efektif gitu? Karena ini juga pertama kali jadi ketua tim, khususnya kayak di lomba. Pastinya kan harus dikerjakan secara serius gitu, nggak bisa gitu. Aku pun kayak kehilangan arah jadi ketua tim. Gimana ya caranya bagi tugas biar rata semuanya kerja gitu. Tapi solusinya adalah kita kerjain semuanya dari nol bareng-bareng gitu. Jadi kita nyiapin satu file gimana itu kalau misalkan kita ada ide ya udah masukin ke situ, biarin aja berantakan, nanti kita bener-bener lagi, ntar rapiin lagi di lain gitu. Nah terus seiring berjalannya waktu, aku belajar buat memahami, oh ternyata Gita ini bisa bantu aku dalam bentuk karya tulis, dalam bentuk mengetik, terus juga secara administrasinya kayak ngirimnya, Gita tuh membantu aku gitu. Nah terus kalau kalau Kusma sendiri itu bantu aku waktu di poster, abis itu nyari artikel, khususnya karena kita berdua lebih fokus ke gimana caranya biar nulis ini rapi gitu. Nah Kusman itu bantu kita di cari artikelnya tentang kasus ini dan juga bantu kita di presentasi, kayak ngasih masukan. Oke, Kak Karen. Terus ini kan presentasinya kalian itu secara daring atau secara luring ya? Oke, jadi kalau presentasinya sendiri itu secara daring gitu, jadi lewat Zoom gitu. Lewat Zoom ya berarti? Iya. Bareng-bareng kalian bertiga? Iya, betul. Lewat PPT berarti ya? Iya, kita Iya. dari PPT. Oh, oke. Nah, terus itu banyak orang dong berarti? Atau kayak satu kamera aja, terus nanti bareng-bareng sama timnya gitu? Jadi itu Satu. kita satu kita. Iya. Jadi satu di dalam khusus itu banyak peserta lainnya. Jadi nanti dibagi jadi blok-blok masing-masing buat di penjurian. Oh, ada blok-bloknya. Iya. Itu waktu di sesi pertama, sesi awalnya? Atau waktu dari finalisnya? Itu udah mau finalis ya, gitu pas ya. Mau finalis berarti? Iya. Nanti setelah presentasi baru pengumuman masuk finalisnya? Atau gimana? Enggak, itu tuh kita kemarin presentasi online itu pas udah di finalnya. Jadi Ya setelah poster, terus presentasi. itu udah dibagi per suprema gitu. Oh, iya. Ada berapa tim kalau boleh tahu? Aduh, kayaknya tuh ada banyak, 10 atau 12. Nah, salah satunya ya kita ini yang tentang generasi muda, gimana cara bisa melek sama lingkungan di sekitar kita gitu. Oke. Selanjutnya nih ya Kak, kalau boleh tahu untuk aku semua, Kakak tuh di sini peran apa yang dipegang dalam tim, terus bagian mana yang paling menantang selama proses pengerjaan lomba ini gitu? Nah, jadi kayak peranku tadi yang udah dijelasin sama Karen, aku bantu-bantu cari jurnal, Ya. terus aku ya bantu-bantu ngetik buat esainya, terus di finalnya aku bantuin bikin poster. Oh ya. Tapi dibikin posternya aku juga sambil belajar sama orang yang udah paham gitu loh, jadi aku juga belajar gitu. Kalau apa sih tantangan terberatnya gitu kayak sampai sebenarnya aku udah nyerah deh misalnya gitu, atau kayak ini sulit banget kayaknya nggak sampai ya. Selama proses ini kan udah positive thinking nih gitu. Jadi di perjalanannya tuh aku udah skeptis ya, aku bisa nggak ya, Mas, kan aku insecure juga sama Karen sama Rita, aduh mereka kok bisa mikirnya cepet banget. Iya. Tapi aku tetap yakin sih, kira kita sama Karen juga bantu yakinin aku kalau kita bisa. Bisa ini. Jadi akhirnya bisa dapat Juara ya. Oke, keren banget sih Kak itu menurut aku ya. Nah, kalau untuk Regita nih, apa menurut Kak yang menurut keunggulan tim ini nih yang sehingga bisa meraih dua penghargaan sekaligus gitu di acara lomba ini? Kalau menurut aku bentuk keunggulan dari tim kami itu dari
kami ngambil temanya. Oh ya. Tema kami itu kan kemarin gimana generasi muda berpotensi terhadap lingkungan. Jadi kayak kita sebagai generasi muda itu juga bisa punya potensi besar untuk buat Indonesia tuh lebih maju. Jadi kayak lingkungan itu lebih bersih. Sekarang kan marak banget nih, banyak banget nih sampah-sampah di sampah. mana. Kita tuh mau mengajukan kalau misalnya generasi muda nih bisa loh buat bantu Indonesia ini menjadi yang lebih bersih. Contohnya kan kayak kemarin udah ada Pandawara, terus dari tercetus Pandawara kan udah banyak komunitas-komunitas juga yang ikut bersihin sampah di berbagai titik kan. Terus kalau dari kita bertiga, aku bisa bilang ke komunitas dari ide-ide kita sama. Ide ya berarti inovasi ya. Oke, berarti ini kita bisa masuk ke teori difusi dan inovasi dong tentunya. Karena kayak deket banget nih topik yang kalian ambil itu sama Gen Z, terus Gen Z bisa terinspirasi dari Pandawara dong. Nah, kira-kira itu dari program yang kalian jalani nih, yang tertulis di ESA itu apa aja tahap-tahapnya gitu, yang kayak Gen Z harus lakuin itu apa gitu, ada nggak kira-kira dari ESA-nya kalian? Oke, mungkin sesimpel yang bisa kita lakuin tuh nggak harus ikut kayak kalau Pandawara kan harus bentuk komunitas, harus ke sungai, harus bersihin. Nah, ya itu kan kayaknya berat gitu. Kita tuh bisa ngelakuin sesimpel kita buang sampah di tempatnya gitu. Misalkan kalau misalkan nggak ada sampah, ya kita simpen dulu sampahnya gitu. Jangan dibuang sembarangan. Nah, terus juga dengan cara kita misalnya bawa air minum tuh nggak pakai botol plastik, tapi kita pakai tumbler gitu. Karena kan kalau pakai tumbler hemat uang, hemat botol plastik gitu. Jadi hemat sampahnya pun juga bisa mengurangi gitu loh. Itu sih, itu yang kita tulis di esai kita untuk. Kemarin juga kita ada yang itu di Mangrove itu ya kita. Kemarin kemarin kan pas kita presentasi itu sempat ditanya kayak aksi apa sih yang udah kamu lakuin. Kebetulan kemarin sebelum kita presentasi final itu aku sempat ikut penanaman mangrove dan bersih-bersih di salah satu pantai yang ada di Jogja. Oh, ini relawan ya? Volunteer. Kayaknya aku sempat lihat tadi berada. Gimana tuh Kak, ceritain dong boleh volunteer dari Mangrove ini, kayaknya seru di aksinya di sini. Jadi kemarin itu temen aku kan ada ikut yayasan. Terus dia tuh kayak ada sempat buat tanam mangrove sama bersih-bersih di salah satu pantai. Terus dia tuh ngajakin aku karena kebetulan aku juga nggak ada kerjaan dan gabut, jadi aku kayak ikut aja. Terus pas udah di sana tuh kayak beneran yang kayak ini sampah-sampah di pantai ini banyak banget. Iya, setuju sih, setuju. Kalau misalnya nggak ada kesadaran dari kita sendiri kan itu nggak bakal bersih ya. Jadi aku lihat kemarin itu juga banyak anak-anak muda yang benar-benar peduli sama lingkungan. Jadi itu kayak benar ini tuh beneran loh, anak-anak muda tuh udah mulai benar-benar kayak mereka ini udah mau ikut penanaman mangrove, terus bersih-bersih pantai juga di event-event yang diadain sama berbagai yayasan. Aku tuh sempat waktu ke pantai juga ngeliat kayak ini kotor banget nih pantainya, apalagi kan itu tempatnya untuk pariwisata ya. Sebenarnya kan nggak cuma pantai Jogja, ada juga pantai-pantai lainnya yang terutama di daerah saya di Sulawesi itu juga cukup kotor nih. Nah, aku tuh sempat kepikiran kalau misalnya gimana kalau misalnya kita tergabung dalam sebuah komunitas, kita bisa tuh buat program untuk bersih-bersih diri di pantai, itu kayaknya tuh sangat bermanfaat ya. Terus juga kayak Gen Z itu sekarang pada nyari info-info soal volunteer gitu, jadi kayak lebih aware lah ya daripada sebelumnya untuk isu lingkungan ini gitu. Oke. Nah, selanjutnya ya Kak, kira-kira itu waktu Kakak dapat info dari apa namanya penanaman mangrove itu berbayar atau bisa volunteernya sendiri gitu? Mau nanya itu. Kemarin itu karena pantainya jauh, jadi kan kita harus ada transportasi gitu. Jadi itu berbayar untuk di transportasinya. Oke, kayaknya kita udah mau masuk aja lagi lah ke prestasi kalian nih yang pengen dikulik-kulik aja nih. Nah, selanjutnya Kak Karen ya, tantangan terbesar apa waktu ngikutin lomba ini dan gimana tim mengatasinya selaku Kak Karen ini sebagai
kepala tim ini nih gitu? Oke, kalau tantangannya sendiri itu karena proses lombanya ini juga cukup lama, dari bulan Maret sampai Mei, itu kan cukup lama ya. 2 bulan ya berarti? Yes, dan itu tuh menguras energi kita yang dimana kita masing-masing udah punya kesibukan. Terus juga ditambah tugas-tugas kuliah ini makin naik semester makin gitu loh. Iya gitu, jadinya buat ngerjain lomba ini tuh kayak aduh ini mana yang prioritas ya gitu, hampir pernah kayak kalau aku sendiri nggak menyentuh lomba itu gitu. Jadi baru menyentuh tuh kayak pas udah mepet-mepet deadline, jadinya tuh agak kedebak-kedebuk gitu. Nah terus juga kita yaitu karena mulai punya kesibukan masing-masing, jadinya komunikasinya ya cuma bisa lewat chat aja gitu. Dan lewat chat pun kayak nggak bisa memaksa mereka untuk fast respon kan, karena ya udah pada sibuk gitu. Itu yang sulit sih. Nah terus cara mengatasinya harus karena aku malas-malasan ya gitu. Jadi kayak kalau aku malas-malasan ini nggak jalan gitu kan. Jadi yuk kayak ketemu buat ngerjain. Jadi beberapa kali sering ketemu buat ngerjain, walaupun juga progresnya sudah dikit gitu, tapi udah nggak apa-apa, yang penting ada Dikit-dikit ya. yang penting ada progresnya. Terus pas mepet-mepet untuk presentasi itu baru kita kayak memantapkan untuk kayak malam-malam kita ketemu gitu. Berarti kalian selama ini kebanyakan memanfaatkan digital ya untuk diskusi esai kalian ini. Betul sekali. Keren sih itu. Berarti sangat terbantu dong sama gimana kemajuan teknologi saat ini. Betul. Oke. Nah, itu berarti KPR itu masih ngerasa kalau tugas perkuliahan itu lebih penting gitu daripada lomba ini. Padahal kan sama-sama penting nih ya. Sangat penting. Terus gimana kalau misalnya Kak Karen itu ngerasa tugas ini, lomba ini harus tersentuh juga gitu? Oke, aku lihat kalau tugas kuliah ini nggak ada deadline, kayaknya aku ngerjainnya nggak harus full buat ngerjain gitu, tapi kayak tipis-tipis aja gitu. Yang penting ada progresnya juga untuk tugas kuliah. Biar lombanya ini juga kesentuh gitu. Jadi berusaha untuk bisa menyentuh keduanya gitu. Kalau gitu sih. Berarti harus balance ya, antara lomba atau tugas kuliah yang lumayan banyak. Semua aku mau nanya nih, selama ngikutin kompetisi ini ya, pelajaran atau pengalaman apa yang paling berkesan sama prosesnya atau dari event dari sana gitu ke kalian gimana? Kalau aku sih menurutku semua perjalanan itu berkesan ya, banyak pelajaran yang bisa aku ambil. Jadi tapi kalau aku yang paling berkesan itu pas presentasi. Oh pas presentasi ya. Jadi itu kita malam-malam tuh baru Hamin satu kita persiapan buat presentasi sekalian bikin PPT. Jadi kita latihan ada salah satu kafe. Kita latihan ngomong nih, ini dapat berapa menit, dapat berapa apa yang disampaikan tuh bisa pendengar tuh bisa mencerna nggak. Jadi itu buatku pelajaran yang berharga sih. Berarti ini pertama kali ikut lomba atau pernah sebelumnya gitu waktu di SMA mungkin? Kalau untuk lomba secara ini kan skalanya nasional. Iya, skala nasional. Jadi ini aku baru pertama kali sih. Iya. Bentuk sama tim lagi kan. Kalau boleh tahu Kakak semua dari mana daerahnya? Aku dari Jogja. Oh, dari Jogja. Berarti orang Jogja asli ya? Aku Jogja asli. Jogja. Berarti rumah ya di sini ya? Aku single kos ya. Oh, single kos. Jadi gimana nih? Rumah tapi nggak kos? Soalnya rumahku di Kulon Progo kan, jadi jauh banget ya. Jarak dari sini ke rumah tuh kurang lebih 1 jam ya. Jadi biar efisien aja aku lebih milih kos. Terus ya Kak, misalnya kan kalau Kak Gita tadi ada waktu maklum nih, kira-kira pada kehidupan sehari-hari, Kakak semua itu udah nerapin apa nih dari aksi yang esai kalian buat kayak gitu? Kalau aku sendiri ya, jadi di tempatku tuh di kabupatenku, di Kulon Progo itu di minimarket tuh menerapkan nggak pakai kantong plastik. Oh, udah nggak pakai kantong plastik ya? Nggak pakai kantong plastik. Udah. Jadi kan kalau di tempat lain mungkin bayar ya. Kalau tempat itu udah nggak pakai kantong plastik. Jadi kami kalau belanja itu bawa tas plastik sendiri. Itu di pasar tradisionalnya di
pasar modernnya kayak misalnya Indomaret atau kayak minimarket gitu nggak? Atau gimana? Itu lebih ke minimarket sih, kayak Minimarket. Indomaret, Alfamart gitu. Oh kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari di pasar tradisionalnya masih pakai ya? Itu kalau di pasar tuh rata-rata, kalau ibuku ya, Iya. ibuku tuh sering belanja ke pasar, jadi dia bawa kayak itu loh, tas belanja tuh. Keranjang gitu Iya, ya? keranjang itu. Jadi mungkin itu sih kalau di pasar-pasar. Sebenarnya kita perlu nyadar juga nggak sih kalau soal plastik itu kan ada tuh isu plastik itu jadi apa ya, populasi paling ekstrim juga kan di skala global gitu. Mungkin dari kesadaran kita setiap hari kecil-kecil itu bisa membantu juga kan. Kalau misalnya kita punya keluarga, kita bisa bilang kayak baiknya kita pakai tote bag untuk belanja gitu. Oke, ini bisa dicontoh sih teman-teman untuk kehidupan kita sehari-hari gimana nya. Oke, selanjutnya untuk Kak Gita. Gini nih, apa pesan atau tips nih yang mau disampaikan kepada mahasiswa Vkom UMBY yang ingin mulai aktif mengikuti lomba hari ini, mulai saat ini gitu, atau untuk maba-maba nanti mulai dari semester berapa nih harusnya mulai gitu. Kalau dari aku pribadi, kalau misalnya emang kalian punya potensi di bidang essay dari SMA, kalian bisa lanjutin waktu kalian baru masuk ke kelas. Misalnya kalian udah dapat info itu digasin aja, jangan ditunda-tunda. Jadi kayak Jalanin aja dulu. jadi kalau misalnya kalian emang mau ikut lomba dan punya keinginan lomba itu, menurut aku kalian harus gas aja dan yakin sama diri sendiri. Karena dari lomba juga kita kan bisa belajar, bisa dapat pengalaman, bisa tahu gimana kedepannya harus kayak apa, jalannya gimana. Kalau misalnya emang kalian takut lomba itu gara-gara takut gagal, itu tuh salah besar sih. Karena kalau misalnya kalian takut gagal itu sebenarnya mematikan jalan kalian. Oke, mematikan jalan ya. Aduh, keren banget nih. Dari kegagalan itu kita bisa untuk belajar gimana cara kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih maju. Oke, ibaratnya nih kalau kita gagal ya berarti kita ngebuang kegagalan kita dong. Apa ya? Potensi kegagalan kita udah terbuang satu persatu. Kalau misalnya kita coba terus menerus, nanti bakalan bisa lah untuk dapat keberhasilan itu. Oke, menurut kita nih, selama prosesnya Kak Gita dari SMA, terus SMA, SMP, SMA, terus tuh jadi mahasiswa sekarang, apa ini lomba yang paling berkesan atau gimana? Sebelumnya pernah ada lomba lagi nih yang serupa gitu? Jujur aku dulu di SMA itu ikutnya lomba Bandung Akademi. Oh, Bandung Akademi. Iya, jadi baru masuk di perkuliahan ini aku baru pertama kali ikut lomba akademi. Kalau boleh tahu lomba akademiknya apa tuh Kak? Kasih tahu. Oke, kasih paham dong Kak sama Vkomers nih, biar ikut aktif gitu jiwanya. Aku kemarin di SMA itu di bidang olahraga, jadi kebetulan aku ikut cabang banyak. Ada di kalau misalnya kalian tahu itu ada di bola tangan, ada di rugby, sama apa ya? Ya, dia bola tangan lah. Iya, bola tangan sama rugby itu yang kedua. Terus kemarin aku juga sempat ikut seleksi. Kalian tahu olahraga tradisional nggak? Apa Yang tuh? kayak gimana tuh? Kayak misalnya main, aduh, apa sih namanya bambu yang kita jalan bambu tuh? Apa sih sebutannya? Egrang. Iya, nah itu. Oh, egrang. Iya, tapi aku di bagian dagongannya. Kalau misalkan belum tahu tuh, dagongan itu tuh dorong-dorongan bambu. Oh, aku baru tahu ada lomba kayak gitu di sini. Itu dari mana lagi? Dari mana tuh? Apa dagongannya? Iya. Nggak tahu. Dagongan itu berasal dari mana? Emang kalau kita asalnya dari mana? Aku asalnya dari Bali. Kemarin aku ikut lomba itu, terus aku berhasil wakilin Bali buat ke tingkat Jawa Barat. Yes, oh keren banget. Emang udah jiwa aktif ya dari dini nih. Keren banget sih Kak, kata aku itu. Kawan-kawan tuh kalau misalnya ada itu volunteer, lomba apa tuh kali-kali lah. Bisa kali di grup PKKMB Vkom 2025. Boleh dong ya Kak di share ya. Nanti kita share kalau kita ada info. Oke, ini kayaknya sebagai penutup Sigma hari ini ada nggak sih Kak satu pesan buat Vkomers mungkin dari salah satu dari kalian atau masing-masing punya gitu? Gak ada yang ngomong nih. Mungkin
kedepannya bener yang kita bilang tadi, kayak nggak apa-apa loh kalau misalkan kita tuh mencoba apapun nanti hasilnya, entah nanti berhasil atau gagal, yang penting itu kita mencoba gitu, karena prosesnya tuh seru loh guys gitu loh, kayak kita dapat pengalaman baru, bahkan kita bisa dapat teman baru, terus kita dapat insight baru juga. Orang-orang yang kita ketemu itu kayak ih keren ya orang-orang ini, kayak jadi semakin terinspirasi gitu loh. Jadi nggak apa-apa kalau kita gagal, coba aja gitu, dan aktifnya pun jangan yang kayak harus akademik gitu, nggak apa-apa kalau non akademik gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, itu sangat-sangat keluar gitu ya. Bagus Kak, bagus. Nah, aku mau nanya nih untuk terakhir. Itu lomba yang kalian ikutin mungkin bisa disebutin ke Vcommerce lomba apa secara keseluruhan, nama lembaga instansinya apa gitu. Oke, jadi lombanya ini sendiri itu diadain sama asosiasi mahasiswa peneliti hukum gitu. Jadi mereka emang sebenarnya fokusnya di hukum gitu, tapi mereka juga mungkin mencoba untuk keluar dari itu zona nyaman mereka dan mengangkat isu tentang lingkungan juga gitu. Nah, itu ALEX, yaitu asosiasi itu, dan mereka yang kita ikutin ini yang udah mereka adain kedua kalinya. Kedua kalinya berarti kira-kira yang pertama itu tahun ini juga atau gimana? Tahun 2025. 2025. Ya. Berarti tahun depan masih ada lagi deh. Mungkin Mau ikut lagi nggak teman-teman? mungkin next Eva kali. Oke, nanti bisa lah itu berproses diam-diam Mungkin juga. kan itu biasanya dari kampus itu kan ada beberapa kelompok kan. Iya. Jadi mungkin kita bisa bikin kelompok-kelompok baru, jadi Benar-benar. bisa bikin percuma ini lebih jaya lagi. Lebih jaya. Branding sama mahasiswa. Apalagi kita bawa nama Vcom nih, harus gacor dong Vcomnya harus Iya. ya. Oke, solid. Bisa ya dihubungi teman-teman. Iya. Oke, kayaknya sesi Sigma hari ini tuh udah apa ya, aku approve banget teman-teman semua, keren banget untuk tetap semangat ya ikut lomba-lomba dan apa ya, mungkin kedepannya kita bisa jadi satu tim bareng kali. Izin ya, izin. Gak apa-apa, ayo kita mencoba. Oke, supaya nanti kita bisa masuk Sigma kedua kali nih, tapi kita diundang lagi ya. Iya. Boleh dong sama Sigma nih, oke ya. Oke. Aku izin nambahin ya buat Oke, kalian boleh. semua. Jadi jangan takut untuk mencoba, karena kalau kalian tidak mencoba, kapan kalian tahu potensi dari diri kalian masing-masing. Oh, yes. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Oke, next kita bisa ketemu di Sigma selanjutnya. Semoga dalam versi yang lebih baik dan terbaik deh dari diri kita sendiri. See you teman-teman. Thank you. Thank you. Thank you juga. Udah sah.